Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Haryadi Arif Norosid, dalam mata kuliah Desain Foto Iklan. Pada video kali ini, kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menggunakan lampu Flash Studio dalam pembuatan foto iklan. Ada 3 pembelajaran pada video kali ini. Pertama, kita akan mempelajari seluruh fitur lampu Flash Studio. Kedua, tentang bagaimana cara menginstal lampu Flash Studio. Dan pembelajaran yang ketiga adalah mengenai cara mengetahui intensitas cahaya lampu Flash Studio. Kita akan mulai dengan pembelajaran pertama, yaitu tentang fitur lampu Flash Studio. Fitur pertama yang harus diketahui adalah lampu Flash Studio memiliki 2 macam lampu. Lampu pertama adalah flash tube, yaitu tabung lampu yang menghasilkan cahaya flash yang akan digunakan untuk merekam objek foto. Flash tube ini menghasilkan cahaya yang memiliki kecerahan 5500K atau 5500 derajat Kelvin, sehingga kecerahan dari flash tube ini setara dengan cahaya matahari dalam kondisi siang hari atau daylight. Lampu kedua yang ada di dalam lampu Flash Studio adalah sebuah lampu tungsten atau lampu pijar yang berfungsi sebagai modeling lamp. Lampu kedua ini memiliki cahaya continuous atau cahaya yang menyala secara terus-menerus sehingga dapat diamati dengan mata dalam waktu yang panjang selama lampu tersebut masih kita nyalakan. Kecerahan modeling lamp ini lebih rendah daripada flash tube, yaitu pada sekitar angka 5000K, sehingga warna cahayanya agak kekuningan. Fungsi dari modeling lamp ini adalah untuk mengamati efek pencahayaan yang sudah kita atur untuk objek foto yang akan direkam. Dengan modeling lamp ini kita akan dapat memperkirakan efek arah pencahayaan, efek jatuhnya bayangan, maupun efek pencahayaan yang lainnya yang akan muncul di dalam gambar foto yang nanti akan kita hasilkan. Kemudian fitur yang kedua yang mesti kita pahami adalah mengenai jalur power supply pada lampu Flash Studio. Karena lampu Flash Studio memiliki daya yang besar, maka power supply atau masukan daya yang dipakai adalah arus listrik bolak-balik atau alternating current yang jika di Indonesia kita dapatkan dari jaringan listrik PLN. Untuk menyalakan lampu Flash Studio, maka pertama kali yang harus kita lakukan adalah memasang kabel AC 3 pin ke dalam soket power yang ada di dalam lampu Flash Studio. Setelah kabel terpasang, selanjutnya kabel disambungkan ke jaringan listrik PLN dan kita bisa menyalakan lampu dengan menekan tombol power yang ada di dalam lampu Flash Studio. Fitur ketiga yang mesti kita ketahui adalah beberapa tombol pengoperasian pada lampu Flash Studio. Terkait dengan tombol pengoperasian ini, perlu dicatat bahwa jenis tombol dan letak tombol bisa jadi akan berbeda-beda tergantung pada merek dan tipe lampu flash yang kita pakai. Tombol yang selalu ada dalam semua tipe dan merek adalah tombol pengetesan lampu flash. Tombol ini digunakan untuk mengecek apakah flash tube yang terpasang di dalam lampu Flash Studio masih bisa menyala dengan baik atau tidak. Tombol berikutnya adalah tombol modeling lamp. Tombol ini digunakan untuk menyalakan dan mematikan lampu tungsten yang berfungsi sebagai modeling lamp. Tombol ini juga digunakan untuk mengatur mode penyalaan modeling lamp, di mana ada 2 mode penyalaan. Pertama adalah modeling lamp menyala secara manual dengan ukuran persentase tingkat kecerahannya. Yang kedua adalah modeling lamp menyala secara otomatis mengikuti tingkat kecerahan yang kita atur pada flash tube yang akan kita gunakan saat pemotretan. Mode kedua inilah yang dikenal dengan istilah mode prop dan lebih sering dipakai karena lebih mencerminkan efek pencahayaan yang akan kita hasilkan nanti. Selanjutnya, tombol berikutnya adalah tombol bus.
Tombol ini berfungsi untuk menginformasikan bahwa pengisian kapasitor atau recharging untuk flash tube sudah penuh dan sudah siap untuk digunakan kembali dalam pemotretan. Pada tipe merek dan tipe yang lain, fungsi tombol ini juga dipakai untuk menginformasikan bahwa flash tube sudah menyala ketika kita memencet atau menekan tombol pemotretan pada kamera kita. Tombol berikutnya adalah tombol pemilihan slave mode. Tombol ini digunakan untuk mengatur mode slave atau mode penyalaan flash tube berdasarkan pada nyalanya flash tube pada lampu flash studio lain yang dipakai sebagai lampu utama atau main unit. Ada dua pilihan yang bisa kita pakai. Pertama adalah mode slave S1, yaitu flash tube akan menyala setiap kali ada flash tube lain yang ada di dekatnya menyala. Sedangkan mode slave S2 atau S2 pada merek Godox MS300 ini dipakai untuk mengatur agar flash tube hanya akan menyala pada saat flash tube pada lampu utama menyala pada posisi actual atau actual flash. Mode slave S2 ini dipakai jika kamera yang kita gunakan memiliki fitur TTL atau iTTL yang akan kita bahas pada video yang lainnya. Tombol terakhir yang harus kita pahami fungsinya adalah tombol pemilihan transmitter channel. Pada lampu flash studio modern seperti Godox MS300 ini, di dalamnya sudah tertanam modul transmitter untuk memicu penyalaan flash tube yang ada pada lampu flash studio lain secara nirkabel atau wireless. Dengan modul ini, kita bisa memerintahkan agar lampu flash studio utama yang kita gunakan bisa menyalakan lampu flash studio lain yang ada di dekatnya. Tombol tersebut juga dipakai untuk mengatur pengelompokan triggering untuk setiap lampu yang kita pakai dalam pemotretan. Tersedia 4 channel yang bisa kita pakai. Sedangkan untuk menyalakan lampu utama, kita bisa menggunakan mekanisme wireless trigger system yang akan menyalakan lampu tanpa harus menyambungkan kabel antara lampu flash studio yang kita pakai dengan kamera yang kita gunakan untuk memotret. Atau yang kedua, kita bisa menggunakan cara yang lebih murah, yaitu dengan menggunakan synchro cable untuk menghubungkan antara kamera dengan lampu flash studio yang kita gunakan. Fitur keempat yang perlu kita pelajari adalah tombol pengesetan komunikasi pada lampu flash studio. Pada lampu flash studio modern seperti Godox MS300 ini sudah dilengkapi dengan sistem komunikasi yang canggih antara kamera dengan lampu maupun sistem komunikasi di antara lampu satu dan yang lain. Tombol pengesetan komunikasi pada lampu flash studio ini disediakan untuk memudahkan penyetingan sistem komunikasi yang kita kehendaki. Tombol ini disediakan untuk melengkapi tombol pemilihan dan grouping channel agar pengesetannya menjadi lebih mudah. Dengan memutar tombol pengesetan komunikasi, maka dengan mudah kita bisa memilih opsi pengesetan yang terlihat di panel LCD. Pemilihan bisa dilakukan dengan memutar dan kemudian menekan tombol tersebut untuk mengenternya atau untuk memilihnya. Pembelajaran kedua pada video kali ini adalah bagaimana cara menginstal lampu flash studio ke dalam studio foto. Ada dua cara untuk memasang lampu flash studio. Cara pertama adalah dengan menggunakan tripod lamp stand atau penyangga lampu kaki 3. Kelebihan dari pemasangan lampu dengan cara pertama ini adalah investasinya yang rendah atau murah. Harga tripod lamp stand itu relatif murah, sehingga kita tidak perlu mengeluarkan biaya mahal untuk berinvestasi. Namun, di balik biaya yang rendah tersebut, tentunya ada beberapa kekurangan di dalamnya. Pemasangan lampu flash studio dengan tripod lamp stand ini membuat area studio menjadi kurang leluasa dalam aktivitas pemotretan. Fotografer harus ekstra hati-hati agar tidak tersandung tripod lamp stand maupun kabel yang menghubungkan lampu dengan stop kontak listrik PLN. Kedua, untuk memindahkannya, maka fotografer juga harus melakukan aktivitas angkat jinjing yang cukup melelahkan.
Itu kelemahan kedua dengan metode ini. Cara kedua yang bisa kita pakai untuk menginstal lampu flash studio ke dalam studio adalah dengan mengembangkan studio railing system. Dengan cara kedua ini, kita harus merancang studio sejak awal untuk dijadikan sebagai studio dengan railing system. Pada instalasi cara kedua ini, kita harus menyediakan jalur rel untuk setiap lampu yang akan kita pasang di studio. Jalur rel harus kita perhitungkan dari sisi akses yang kita kehendaki. Idealnya, akses yang dipakai dalam studio railing system harus memungkinkan seluruh lampu bisa bergerak maju mundur, samping kanan, samping kiri, dan bergerak secara diagonal. Selanjutnya, ke dalam jalur rel tersebut kita pasang pantograph, sebuah equipment yang akan kita pakai untuk menggantungkan lampu flash studio di bawah jalur rel yang telah kita buat. Pantograph itu merupakan perangkat yang bisa kita tarik untuk memanjangkannya dan bisa kita dorong untuk kembali memendekkannya. Dengan pantograph ini, kita bisa mengatur posisi ketinggian lampu flash studio saat kita memotret. Kekurangan dari sistem ini adalah biaya investasinya yang cukup mahal. Namun, meskipun begitu, dengan investasi yang mahal tersebut, kita bisa menikmati sebuah studio foto yang rapi dan memberikan keleluasaan dalam aktivitas pemotretan yang kita lakukan. Kita tidak perlu lagi khawatir akan tersandung dengan kabel dan penyangga lampu di sekitar kita. Pembelajaran yang ketiga atau terakhir pada video kali ini adalah mengenai bagaimana cara menentukan intensitas cahaya lampu flash studio pada saat melakukan pemotretan iklan. Dalam pembelajaran sebelumnya sudah kita bahas mengenai cahaya lampu flash studio yang bersifat uncontinuous atau menyala secara kilat. Terhadap sifat terpaan lampu flash studio tersebut, maka kita membutuhkan metode khusus ketika ingin mengetahui seberapa kuat cahaya lampu flash studio yang sedang kita pakai ini. Berbeda dengan menggunakan cahaya continuous seperti halnya cahaya matahari, di mana kita bisa mengandalkan modul LED meter yang terpasang di dalam bodi kamera. Dalam pemotretan yang menggunakan lampu flash studio di dalam studio foto, modul LED meter built-in tersebut tidak bisa kita gunakan. Kita harus menggunakan alat yang disebut sebagai flash meter. Melalui alat ini, kita bisa mengukur intensitas atau kekuatan cahaya yang kita pakai pada saat pemotretan. Flash meter akan memberikan informasi kepada kita mengenai seberapa besar bukaan diafragma yang harus kita pakai untuk melakukan pemotretan pada setting pencahayaan yang sudah kita buat. Detail mengenai cara menggunakan flash meter ini akan kita bahas pada video yang lainnya. Demikian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan dapat membantu Anda dalam memahami tentang bagaimana cara menggunakan lampu flash studio dalam aktivitas pemotretan iklan di dalam studio. Semoga bermanfaat, tetap semangat, terus belajar dan yakin bahwa Anda pasti bisa menjadi fotografer iklan yang handal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.